Nah, saudara, kita sudah mendengar banyak sepanjang bulan ini, baik di khotbah-khotbah Natal, baik di gereja ini, baik di perayaan Natal, marga-marga, STM dan sebagainya, tentang Immanuel. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Katakan amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Namun hari ini saya rindu kita semua melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau Tuhan beserta dengan kita, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita beserta dengan Dia? Saya mau menekankan hari ini tentang respon kita kepada cinta kasih Tuhan bagi kita semua. Bukan hanya kita, saudaraku, belajar ya kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan hanya kita dapat merasakan dan melihat, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi kita dalam waktu yang sama dapat memperbaiki diri kita, memberi respon yang benar kepada apa kasih Tuhan, kepada perbuatan Tuhan yang ajaib, kepada pertolongan Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Kita akan baca Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Saudara, Immanuel itu hanya ada 3 kali muncul dalam Alkitab. 2 kali dalam kitab Yesaya, 1 kali dalam kitab Matius. Yesaya 7 ayat 14. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, makna perempuan muda di situ, saudaraku, adalah perempuan yang belum menikah. Nah, saudara, kisah ini diberitakan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz. Raja Ahaz adalah anak daripada Raja Yotam, raja yang jahat di mata Tuhan, lebih jahat daripada Ahab. Saudaraku, Raja Ahaz inilah raja yang mempersembahkan anak kandungnya untuk untuk dewa-dewa bangsa-bangsa tanah Kanaan yang dihalau oleh Tuhan di depan matanya, saudaraku. Raja ini adalah raja yang berpaling daripada Tuhan. Raja ini raja yang mencemarkan bait Allah. Dalam kisah ini diceritakan, saudaraku, kerajaan itu sudah pecah menjadi 2 kerajaan Israel. Kita tahu ada kerajaan utara yang disebut dengan Israel, yaitu 11 suku. Ada kerajaan selatan yang berpusat di Yerusalem, yaitu suku Yehuda dan Efraim. Waktu itu Ahaz menjadi raja pada usia 20 tahun, saudaraku. Lalu bersengkongkollah Raja Aram ya, di Damaskus dengan Raja Israel untuk menyerang kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. Namun mereka tidak bisa memenangkan pertempuran. Tetapi ketika pasukan mereka berkemah di negeri Efraim, Raja Ahaz menjadi sangat ketakutan. Sebab pasukan itu besar, sebab dia melihat ada kekalahan di depan matanya. Dikatakan dia gemetar seperti pohon-pohon yang ditiup angin. Tidak ada lagi kepercayaan diri di dalam dirinya, sebab dia melihat ada kehancuran di depan matanya. Lalu Yesaya datang memberi pesan kepada Tuhan, minta tanda kepada Tuhan. Dia bilang apa? Aku tidak minta tanda kepada Tuhan, aku tidak mau mencobai Tuhan. Saudaraku, sepertinya alasan ini alasan yang rohani. Tetapi di 2 raja-raja diceritakan, saudaraku, 2 raja-raja, bahwa ternyata Raja Ahaz yang jahat ini justru meminta tolong kepada Tiglat-Pileser, raja orang Asyur. Dia ambil semua perkakas emas, dia ambil semua perkakas tembaga dari bait Allah, dikirim kepada Raja Tiglat-Pileser, Raja Asyur, untuk minta tolong. Aku anakmu, aku hambamu, tolonglah aku, selamatkanlah aku. Padahal Tuhan sudah menawarkan pertolongan melalui Nabi Yesaya. Minta tanda kepada Tuhan. Minta tanda kepada Tuhan tidak salah. Gideon pernah melakukannya. Tetapi dia beralasan, tetapi alasan yang lahir dari ketidakpercayaan. Dia percaya kepada kuda yang berpelana, panglima-panglima perang Raja Asyur,
yang termasyur pada waktu itu. Dia minta pertolongan kepada manusia daripada kepada Tuhan. Dengan mencemarkan bait Allah. Bayangkan saudaraku, dari bait Allah diambil perkakas-perkakas emas dan tembaga yang dipakai bangsa itu untuk beribadah kepada Tuhan sebagai persembahan kepada Raja Tiglat-Pileser. Dan Raja Tiglat-Pileser tentulah senang hatinya. Lalu dia mengirimkan pertolongan menghancurkan bangsa Aram, Damaskus dengan segera. Saudaraku, demikian tidak percayanya Raja Ahaz. Demikian jahatnya Raja Ahaz di hadapan Tuhan. Tetapi berita Immanuel tetap disampaikan kepada orang jahat itu. Katanya, tanda ini kau terima. Immanuel akan lahir, Tuhan beserta dengan kita. Saudaraku, di sini tidak ada yang layak menerima berita Immanuel. Kita semua jahat di mata Tuhan. Kita semua pemberontak di mata Tuhan. Kita orang-orang jahat. Tetapi Roma 5 ayat 10 dikatakan, ketika kita masih seteru Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita dengan kematiannya. Bukan ketika kita sudah hidup kudus kita diselamatkan. Bukan ketika saudara sudah rajin memenuhi gereja, saudara diselamatkan. Bukan ketika saudara sudah bertobat, saudara diselamatkan. Ketika saudara masih jahat di mata Tuhan, berita Immanuel itu datang kepada saudara dan saya. Itu adalah bukti unconditional love daripada Tuhan Yesus, yaitu kasih yang tidak bersyarat. Katakan amin. Dia tidak minta syarat daripada kita. Dia tidak minta harus engkau begini, harus engkau begitu. Baru kau dapat terima keselamatan. Tuhan besertamu. Dalam kejahatannya, Raja Ahaz menerima berita Immanuel. Tuhan beserta kita. Katakan amin. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Saudara dapat melihat bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Saudara dapat melihat dan menggambarkan bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Berita Immanuel bukan berita abal-abal saudaraku. Malaikat berkata, joy to the world. Ini satu-satunya berita kesukaan bagi dunia. Tidak ada berita lain yang diberikan judul kesukaan bagi dunia selain berita Immanuel. Dan Tuhan membuktikannya bahwa berita Immanuel memanglah sebuah kesukaan bagi semua umat manusia. Engkau tidak layak menerimanya, tapi kau dilayakkan menerimanya karena kasih Tuhan yang besar bagi setiap kita. Katakan amin. Saudara, saya ingin mengajak kita bagaimana seharusnya kita merespon kepada berita Immanuel. God with us. Tuhan beserta dengan kita. Saudara ingat ketiga orang Majus. Mereka datang dari Persia, dari timur, selatan, jauh. Saudara, kalau bayangkan orang Majus, kita agak mundur sedikit ke belakang. Nah, ini pengetahuan Alkitab, saudara ya. Ketika Daniel ikut di dalam pembuangan kepada di negeri Babel, saudara. Saudara ingat? Daniel itu diangkat oleh Raja Nebukadnezar menjadi kepala kepada semua cendekiawan-cendekiawan di negeri Babel. Betul? Betul? Betul. Barangkali Daniel dan kawan-kawan sudah mengajarkan firman Tuhan, nubuatan tentang berita Immanuel, tentang datangnya Mesias,
kepada seluruh anak-anak buahnya, seluruh cendekiawan, seluruh ilmuwan yang ada di negeri Babel pada waktu itu. Sehingga turun-temurun, dan orang Majus adalah orang-orang pinter, orang-orang berpendidikan, orang-orang cendekiawan, ilmuwan, astrologi, orang-orang yang mengerti ilmu perbintangan, orang-orang yang mengerti filsafat, orang-orang yang mengerti ilmu perubatan, orang-orang pintar yang bekerja untuk raja, bahkan menjadi imam-imam, pemberi-pemberi nasihat kepada raja dari negeri Persia. Maka tidak heran mereka sudah memiliki nubuatan itu dalam hidup mereka, dalam hati mereka. Ketika waktunya tiba, mereka datang dalam perjalanan yang sangat jauh. Pergi ke Bethlehem, dituntun oleh sebuah bintang yang besar. Dan mereka tepat di bawah bintang itu menemukan Yesus, Raja di atas segala raja. Lalu dikisahkan mereka mempersembahkan 3 benda. Yang satu mempersembahkan emas, yang satu lagi mempersembahkan kemenyan, sedangkan yang satu lagi mempersembahkan mur. Saudara, saya akan sampaikan 2 sisi makna daripada persembahan-persembahan tersebut. Dari sisi persembahannya, dari sisi orang Majusnya, dari kitanya. Yang kedua, dari sisi Yesusnya, yang disimbolkan melalui persembahan tersebut. Dan 3 ini membicarakan tentang bagaimana seharusnya kita merespon tentang berita Immanuel. Saudara siap? Amin. Amin. Yang pertama, saudaraku, orang Majus yang pertama mempersembahkan emas. Saudara, kita tahu emas itu adalah logam mulia yang sangat mahal, terutamanya lah pada waktu itu. Emas dijadikan sebagai alat tukar. Emas dijadikan sebagai perhiasan yang mewah. Emas dijadikan sebagai simbol kekayaan dan kemuliaan. Tetapi untuk mendapatkan emas yang mahal itu harus melalui sebuah proses yang tidak mudah. Sebab emas tidak ada di permukaan tanah, ya ada di bawah tanah. Tanah itu harus dibongkar, digali, lalu barang-barang itu dimasukkan ke dalam perapian yang sangat panas. Sehingga muncul logam mulia yang kita sebut namanya emas. Tanah, batu-batu, semua dibakar habis di dalam perapian. Saudaraku, ingin merespon berita Immanuel adalah dengan kita memberikan diri kita mau diproses, dimurnikan oleh Tuhan. Katakan amin. Amin, saudara. Proses pemurnian itu harus terjadi setiap hari. Sebab pencemaran itu juga terjadi setiap hari. Itu sebabnya, saudaraku, pembakaran itu bahannya sudah ada di dalam sini. Kita tinggal masuk ke dalamnya, melebur ke dalamnya, sampai logam mulia dalam diri kita, emas murni, berkilau-kilauan. Lalu Bapa akan melihat ada buah roh yang bermunculan. Tadinya cuma 5 watt buah rohnya. Seiring waktu bersinar semakin terang menjadi 10 watt, 20 watt. Tadinya hanya cukup menerangi seukuran kamar mandi ruangan yang kecil. Seiring dengan waktu kita masuk kepada peleburan pemurnian itu, kita sudah bisa menerangi sebuah ruangan yang besar seperti ini. Seiring waktu kita bisa menerangi satu kampung halaman. Seiring waktu kita bisa menerangi sebuah kota. Seiring waktu kita bisa menerangi sebuah bangsa. Diberkati menjadi berkat.
Katakan amin. Masuklah kepada pemurnian itu. Jangan menolak hatimu, saudaraku. Biarkan Bapa mengambil semua batu-batu itu, kerikil-kerikil itu. Biarkan sampai berkilau-kilauan, bersinar, bercahaya, dan terang kemuliaan Tuhan nampak melalui kehidupan kita. Katakan amin. Makna yang kedua daripada emas, daripada sisi Tuhan. Ketika orang Majus membawa emas itu kepada Tuhan Yesus, ada bayi di sana, bayi yang mulia, diletakkan itu emas adalah sebuah pernyataan yang menyatakan, aku merajakan engkau atas hidupku. Orang Majus sedang mengatakan, aku mengakui kedaulatanmu atas hidupku. Saudara, aku mau tanya, seberapa saudara merajakan Tuhan dalam hidup saudara? Saudara cek hati kita. Siapa yang pertama dan terutama di sana? Siapa yang punya singgasana di sana? Siapa yang punya tempat paling utama di sana? Siapa yang punya tempat paling indah di sana? Siapa yang memerintah atas hidup kita? Siapa yang berdaulat atas pekerjaan kita, atas usaha kita, atas pelayanan kita, atas rumah tangga kita? Apakah semuanya dikendalikan oleh kepandaianmu, pemikiranmu, dan kebolehanmu? Seberapa berdaulat Tuhan Yesus atas kehidupan kita, saudara-saudaraku? Seberapa luas saudara membiarkan dia memerintah hatimu? Saudaraku, bawa emas sebagai respon tentang berita Immanuel. Rajakan dia. Rajakan dia. Semestinya sebagai seorang raja yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Jangan kau pegang, saudaraku. Rajakan dia dalam pekerjaanmu. Rajakan dia dalam pelayananmu. Rajakan dia dalam rumah tanggamu. Rajakan dia dalam seluruh kehidupanmu. Dia akan mengambil alih dan berdaulat atas hidup kita. Dan dia akan bertanggung jawab. Katakan amin. Amin. Hidup terlalu lelah, ditanggung sendiri. Tuhan sudah katakan, pikul lakuk yang kupasang. Ketika kita merajakan dia, dia sedang mengambil alih, saudara. Katakan amin. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita bawa emas. Jangan yang abal-abal, saudara. Yang dimurnikan, yang dibersihkan, yang dibentuk. Haleluya. Kemudian orang Majus yang kedua datang membawa persembahan. Persembahannya adalah kemenyan. Kemenyan, saudaraku. Apa signifikannya sebuah kemenyan? Yang terbuat dari getah pohon. Saudara, kalau baca sejarah, kemenyan ini, saudaraku, datang dari Sumatera. Bernama Barus di daerah Sumatera Utara, saudara. Jauh sekali, saudara. Ya. Maka tidak heran, saudaraku, di Barus itu ya, ada peninggalan-peninggalan sejarah yang sudah ribuan tahun, saudara. Memang di sana sampai hari ini kemenyan banyak sekali ya. Tetapi yang kita mau lihat adalah kemenyan itu datang. Pohonnya itu, saudara, bisa 20 sampai 25 meter, ya. Kemenyan, pohon kemenyan. Untuk mengambil getahnya, kulitnya dipotong. Tidak lurus. Dipotong cukup dalam, saudara. Seperti ambil getah karet, ya. Tapi ini tidak beraturan. Sampai getahnya keluar seperti air mata bentuknya dan mengkristal, saudara. Itulah yang dikumpulkan menjadi kemenyan. Di dalam peribadatan orang Israel, kemenyan banyak dipakai, saudara.
Saudara, ketika pohon itu dipotong, sakit. Ketika pohon itu dipotong, sakit. Ketika saya masuk dalam pembentukan, dipotong, sombong kau, kata Tuhan. Belajar untuk rendah hati. Sakit, saudara. Satu hal yang paling sulit dikalahkan oleh manusia dalam dirinya adalah egonya dan kesombongannya. Dipotong sama Tuhan, bukan karena Tuhan mau jahat sama kita, tetapi Dia mau bantu kita. Buang kesombonganmu, katanya. Proses demi proses kita lalui. Sakit, saudara. Sakit, saudara. Tapi dengan kerelaannya Tuhan, potonglah semau Tuhan. Sama seperti pohon yang ditanam untuk dia dapat berbuah lebat, ranting-ranting tak berguna dipotong dan dibuang. Daun-daun yang berlebihan dibuang, yang sudah masak dibuang. Ditinggalkan dahan-dahan yang produktif, yang menghasilkan buah yang manis, yang tetap bagi kemuliaan Tuhan. Ada kalanya saudara akan dibawa kepada proses itu. Rendahkan hati saudara. Biarkan Tuhan mengurus urusannya dengan kita. Bagian kita, silakan Tuhan. Dipotong, silakan Tuhan. Aku mau mengikuti pembentukan Tuhan. Biar keluar kemenyan yang harum, yang dipakai sebagai dupa, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kemenyan itu dibakar oleh imam besar pada hari-hari pendamaian. Pada hari-hari pendamaian. Kemenyan bukan benda sembarangan dalam peribadatan, saudaraku. Ketika kita sudah melalui proses pembentukan oleh Tuhan, kita relakan kesombongan kita dibuang oleh Tuhan. Kita ini menjadi pribadi-pribadi yang berharga di rumah Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Bukan orang sembarangan yang berurusan dengan kita, tetapi imam besar yang hanya bisa menyentuh kemenyan itu dan membakarnya di hadapan Tuhan menjadi dupa yang harum. Saudara, satu dosa yang paling dibenci oleh Tuhan adalah dosa kesombongan. Kesombongan itu adalah dosa yang paling menyakitkan hati Tuhan. Sebab kesombonganlah Lucifer jatuh dari hadapan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan semua orang sombong, bapaknya adalah Lucifer. Sombong, dusta, itu satu paket, saudara. Itu sebabnya dikatakan kesombongan mendahului kehancuran. Katakan amin. Amin, saudara. Ayo belajar menjadi orang-orang yang rendah hati. Apa sih yang kita banggakan dalam hidup ini? Kalau Rasul Paulus bilang, kalau mau berbangga, jangan ajari saya. Saya lebih lagi dapat berbangga dari semua orang yang duduk di jemaat ini, kata Rasul Paulus. Kalau mau berbangga, berbanggalah kita punya Yesus. Katakan amin. Oh, aku jabatanku, oh aku hartaku, oh aku populer, terpandang, terdidik. Paulus punya semua itu, Bapak Ibu. Tetapi dia mau seperti kemenyan dipotong. Lalu dia mengatakannya, aku anggap sampah. Sampah. Mau berbangga? Banggalah kita sudah punya Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara,
ketika orang Majus mempersembahkan kemenyan kepada Yesus, mereka sedang mempernyatakan keimaman Tuhan Yesus. Yesus adalah imam besar agung kita, katakan amin. Wah, saudara, agak rumit mikirnya. Karena tadi bicara raja. Dalam tradisi Yahudi, raja itu harus berasal dari suku Yehuda. Karena apa? Karena harus keturunan Raja Daud. Betul? Betul? Tapi sekarang kenapa kita bicara imam? Yesus bukan orang Lewi. Dia orang Yehuda juga. Tetapi dia imam besar agung. Dua kuasa dalam satu pribadi yang sempurna. Namanya Yesus. Dia imam besar. Yang sekarang dia ada di surga. Sehingga dia mengatakan, aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Tidak ada datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara tidak perlu perantara apa-apa. Saudara tidak perlu orang Lewi di sini. Saudara datang kepada Tuhan, menyebut nama Yesus dengan hati yang percaya kepada Dia. Sebab dua kuasa ada dalam satu pribadi yang sama, yaitu Yesus. Dia raja di atas segala raja, sekaligus dia imam besar agung kita. Katakan amin. Amin, saudara. Seorang imam, saudaraku, menempatkan dirinya di antara Tuhan dan umatnya. Seorang imam memberikan tuntunan, memberikan suara-suara kebenaran kepada kita. Orang Majus ini bukan orang Israel. Ini orang asing. Ini orang daripada bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka mengakui keimaman Yesus atas hidupnya. Apa maknanya? Dengan kata lain, Tuhan, aku mau dengar-dengaran. Aku mau dituntun oleh sang imam. Aku tidak lagi mau mengandalkan ini. Tapi aku mau ikut apa kata Tuhan saja. Aku mau ikut apa kata raja. Aku mau ikut apa kata imam besarku. Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Immanuel, yang beserta, selalu beserta dengan kita. Katakan amin. Amin, saudara. Ayo berikan hati kita. Setiap hari, setiap waktu, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dengar-dengaran, tanya. Saudara. Apakah hatimu masih berpaut akan Dia? Ketika hari ibadah tiba, yang mana yang paling kau pikirkan? Pergi mancing atau pergi ibadah? Ketika hari kul datang, yang mana yang paling saudara pikirkan? Jalan-jalan atau kul? Ketika hari doa, jam doa tiba, yang mana paling saudara pikirkan? Scroll Facebook atau Alkitab? Saudara, berapa persen ke sini, berapa persen ke situ menentukan saudara masih hidup dituntun imam atau tidak. Katakan amin. Katakan amin. Kecenderungan hati kita menunjukkan kualitas iman kita. Haleluya. Haleluya. Baik. Kemudian persembahan yang ketiga daripada orang Majus. Ada satu orang membawa persembahan yang agak unik, saudara. Namanya mur. Juga getah daripada sebuah pohon. Tapi bukan pohon yang tinggi, pohon yang berduri-duri. Saudara, pohon yang berduri-duri ini tidak besar-besar. Dia sedang ukurannya, berdaun kecil-kecil, durinya panjang-panjang. Kalau untuk mendapatkan getah mur, saudaraku, kulitnya harus ditusuk, saudaraku, sampai menembus kepada jantung daripada pohon tersebut. Sama, saudara, dengan kemenyan. Kadangkala dalam kehidupan kita dibawa kepada situasi
sampai kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Sakit ditusuk, ditolak, dihianati, tidak dianggap, tidak dipandang. Lalu sakit. Tapi saudara, semua itu adalah proses pembentukan. Saudara, tanpa orang lain tidak ada pembentukan. Benar nggak saudara? Kadang-kala saya berpikir, kalau terjadi dalam hidup saya, Tuhan kenapa begini? Lalu saya menyadari, tanpa mereka tidak ada pembentukan. Tanpa teman-teman, saya tidak pernah bisa belajar menjadi rendah hati. Tanpa teman-teman, saya tidak pernah bisa belajar menjadi orang yang tidak gampang tersinggung. Tanpa teman-teman di sini, saya tidak pernah bisa belajar menjadi orang yang bisa menerima kekurangan orang lain. Tanpa teman-teman di sini, saya tidak bisa pernah merasakan bagaimana ditolak. Lalu belajar, oh iya, tidak apa-apa. Jangan, saudara, terbawa perasaan. Kelola hati sedemikian rupa, sebab sebentar lagi akan keluar namanya mur. Mur itu, saudaraku, digunakan sebagai parfum, digunakan sebagai obat, sebagai balsam. Ya, bagi orang meninggal, saudara, dibalsam pakai mur, ya, yang dicairkan. Saudara, mur itu bicara tentang menahan infeksi. Dahulu dipakai sebagai obat untuk menahan infeksi apabila terjadi luka. Mur itu bicara tentang mencegah pembusukan. Hidup kita bicara tentang kita, mulut kita tidak menjadi penyebar infeksi melalui setiap perkataan yang melukai. Saudara, infectious words, kata-kata yang menyebarkan virus dan bakteri, yang melebarkan luka-luka. Kita hidup bukan untuk itu lagi. Katakan amin. Kita ini harusnya menjadi mur. Jika ada luka di sini, jika ada bakteri di sini, kau jadi mur, tahan sampai di situ. Kemudian keluarkan aroma-aroma parfumnya. Hidup kita menjadi pewangi dalam situasi yang busuk. Hidup kita menjadi aroma yang menyenangkan di dalam keadaan hubungan yang hancur berantakan. Hidup kita menjadi wangi-wangian ketika ada bahasa-bahasa yang buruk. Bukan malah menyebarkan bakteri kemana-mana. Tadi hanya 1-2 terluka karena saudara 5, 6, 7 orang terluka. Saudara tidak sedang merespon berita Immanuel dengan baik. Jaga mulut kita, saudaraku. Tahan di situ. Doa, tahan, doa, rem. Lalu perkataan berkat. Harum di hadapan Tuhan. Ada wewangian, saudaraku. Itu mur. Cegah kebusukan. Ada hubungan yang hancur, datang. Membawa persembahan mur di hadapan Tuhan Yesus. Tadinya orang mau hancur hidupnya. Saudara datang memberikan kekuatan, memberikan dorongan, memberikan semangat firman Tuhan. Bukankah tugas kita seperti itu, Bapak Ibu? Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Bertobat, saudara. Cegah infeksi, jangan malah menyebarkannya. Tak ada gunanya selain kehancuran. Tuhan sedih.
Hidup kita mencegah kebusukan. Hidup kita mencegah infeksi. Hidup kita mencegah bakteri menyebar. Menahan bau busuk yang bertebaran. Dan memberikan wangi-wangian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan menyenangkan hati setiap orang. Nama Tuhan dimuliakan. Katakan amin, saudara. Nah, makna yang terakhir daripada mur dari sisi Tuhan. Orang Majus memberikan mur dan mempersembahkannya sebagai sebuah persiapan akan kematian Tuhan Yesus. Tindakan orang Majus itu adalah sebuah nubuatan bahwa Yesus akan mati di atas kayu salib. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita merayakan Natal, ketika kita merayakan kelahiran Tuhan kita, mata kita harus tetap tertuju kepada salib Kristus. Sebab Rasul Paulus mengatakan, tanpa kematian, tanpa kebangkitannya, percuma kita percaya. Katakan amin. Di situ ada pengharapan. Di situ ada kesembuhan. Gantungkan iman percaya di situ, sebab di situ ada masa depan, sebab di situ ada kehidupan. Perayaan ini berakhir di sini, tetapi perayaan selanjutnya, ketika kubur itu kosong, dia bangkit, naik ke surga, menjadikan tempat buat kita dan mencurahkan, menjadikan berkat-berkat bagi setiap kita tiap hari. Katakan amin. Saudara, kalau kita hidup berfokus kepada salib Kristus, saya pastikan saudara akan tidak hidup sembrono. Gak berani, saudara. Gak berani. Amin, saudara. Saudara mau berdosa, saudara ingat salib Kristus. Berani saudara berdosa. Tega saudara menyakiti hati Tuhan. Saudara malas ke gereja, saudara ingat salib Kristus, saudara tega gak ke gereja? Saudara malas baca Alkitab, saudara ingat salib Kristus, saudara malas baca firman. Berani. Mari pandang salib Kristus. Itu gaya hidup kita, saudara. Itu penyemangat kita. Itu harapan kita. Di situ bergantung iman percaya kita. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, Immanuel artinya Tuhan bersama dengan kita. Tuhan beserta kita. Tapi pertanyaannya hari ini, apakah kita bersama dengan Tuhan? Oh Tuhan, betapa indahnya tahun demi tahun. Hari ini kami dapat merayakan Natal begitu meriah. Aroma kue Natal masih segar. Baju Natal masih segar. Indahnya Natal tahun ini. Indahnya Natal tahun ini. Kami telah melalui tahun-tahun yang sulit. Kami telah melalui tahun-tahun yang menegangkan. Tapi aku mau bertanya kepada hatiku, seberapa banyak aku bersama dengan Tuhan? Kebersamaan Tuhan dengan umatnya jangan ragukan, saudara. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita terus mengiring Tuhan dalam hidup